Sustainability adalah seri webinar ketiga dari Liberty Society yang setiap month we actually establish a learning sustainability webinars for all of our corporate partners. So this time, meskipun sekarang organisasi itu banyak nih yang sudah aware mengenai sustainability, but actually hal yang susah adalah mendapatkan komitmen, buy-in, dan juga overcome the challenges that makes an organization tidak bisa melakukan sustainability initiative itu. Jadi banyak kesulitan untuk melibatkan setiap pemangku kepentingan, either it's karyawan, staff managerial, investor, in the effort for sustainability, whether internally or externally. Kalau boleh nih teman-teman kita kenalan juga. Di sini kalau boleh di chat box, where you're from, your name, and maybe your title. If you're head of sustainability, if you're in HR, if you're in marketing, please tell us in the chat box. We'd love to get to know you karena agenda hari ini juga adalah after panel, you will get to ask 15 minutes kepada para panelis kita ya. Jadi aku langsung aja sambil share screen. Boleh tim PIC? Aku kenalkan PIC kita. Aku kenalkan kita punya panelis. Okay. Firstly, we would love to just open up the panel right away. Dan mungkin dari presentasi dari Ibu Wita dulu. Can you tell us about yourself, your journey with IPCWE, and a little bit more about the company? Thank you. Ya, thank you Tamara. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Mas Fikri dari L'Oreal. Senang sekali hari ini bisa ada di webinar ini dan sedikit juga tentang saya kenalan tentang IBCW ya, atau mungkin saya dulu. Saya Wita Krisanti, Eksekutif Director IBCW. Saya sudah lebih dari 20 tahun berkarir di international development mainly. Jadi sudah cukup familiar dengan eh, pentingnya kita memperhatikan isu-isu tentang kesetaraan, isu-isu lingkungan. Nah, di IBCW sendiri ada story-nya kenapa kita sampai bisa pada fokus IBCW terhadap kesetaraan gender tempat kerja. Next slide, please. Oke, jadi eh, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW didirikan oleh 8 perusahaan yang punya komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi fokus kami memang sungguh-sungguh tentang kesetaraan gender di tempat kerja. Eh, dan visi kami adalah untuk menciptakan Indonesia atau tempat kerja di Indonesia yang aman dan juga inklusif. Kenapa ini penting? Karena biasanya orang berpikir tentang kesetaraan gender itu hanya tentang perempuan, sementara laki-laki sering dianggap bukanlah bagian integral dari isu-isu kesetaraan. Tapi itu bukan itu yang kami lakukan gitu. Baik perempuan maupun laki-laki punya atau terkena dampak negatif dari norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan laki-laki di dalam box-box tertentu. Nah, misi kami selain untuk meningkatkan kesadaran, kami juga ingin meningkatkan partisipasi eh, dan juga representasi perempuan di tempat kerja. Jadi nanti bisa saya ceritakan sedikit di kaitannya dengan unsur G dari ESG itu sendiri, serta mendorong dan juga mendukung perusahaan-perusahaan untuk bisa menerapkan benchmark ataupun standar terkait dengan kesetaraan gender di tempat kerja. Next. Oke, dan ini adalah members kami yang sudah bergabung dengan IBCW. Teman-teman bisa lihat ada berbagai perusahaan BUMN maupun private dan juga ada dari TBK dari berbagai sektor. Nah, kalau terkait tadi journey IBCW sendiri atau journey yang kami jalani, kalau bagi IBCW sendiri, leadership journey untuk membuat perubahan dalam mencapai sustainability goal itu penting adanya transparansi dalam setting objektif, priorities, dan targets. Selain itu juga menyediakan ruang bagi employees ataupun juga bagi stakeholders untuk membuat kesalahan
Tapi bukan hanya berhenti di membuat kesalahan. Kemudian bagaimana kita memperbaiki dan membuat adjustment, lalu juga expand, growth, dan juga membuat improvement. Selain itu, adanya ruang untuk continuous learning juga sangat penting, sehingga kita tidak segala sesuatu tidak di set in stone, tetapi bisa terus agile dan berkembang sesuai dengan waktu dan juga perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Dan juga yang perlu dipahami adalah it takes the whole organizations or the whole company to make meaningful changes dan juga untuk mencapai sustainability goal. Mungkin saya berhenti dulu di situ, Tamara. Ya, thank you Bu Wita. Very excited untuk nanti mendengar secara lebih konkret lagi cerita-cerita bagaimana bekerja dengan private atau public sector untuk mempush agenda-agenda ini dan governance. Mungkin aku boleh ke Mas Fikri dulu. Mas Fikri, what about you? What about your work secara lebih dari internal, pushing ke korporasi, your corporation, which is a multinational, to do all of these sustainability engagements? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Tamara. Selamat sore juga buat Mbak Wita, salah satu partner utama kita dalam perjalanan program empowerment kita. Mungkin aku sedikit punya slide yang bisa merecap gitu ya, apa aja sih yang saya lakukan. Bukan saya sih, maksudnya tim di L'Oreal kita sudah lakukan selama ini. Kebetulan saya Fikri, Corporate Responsibility Director di L'Oreal. Mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih pekerjaan dari corporate responsibility. Nggak usah khawatir karena saya sering banget dapat pertanyaan itu. Bahkan kalau kita datang ke kampus-kampus, anak-anak suka nanya, "Eh, kalau di L'Oreal sebagai perusahaan kecantikan tuh ngapain gitu ya, sustainability-nya emang bisa ngapain gitu." Even I got that question from my mom gitu ya. Mamaku pernah nanya, Fikri sekarang kerjanya apa? Aku jelasin, aku sekarang di Corporate Responsibility Director-nya di L'Oreal. Oh, aku kira L'Oreal cuma jualan shampoo gitu ya. Selalu mikirnya kayak gitu. Padahal sebenarnya we are more than that. Dan mungkin di beberapa slide ini aku bisa ngejelasin apa aja yang kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya di L'Oreal kita punya satu purpose. Nah, purpose ini yang jadi dasar gitu ya. Yang apa? Yang memotivasi kita setiap hari untuk melakukan semua aktivitas kita termasuk sustainability dan impact program kita. Purpose-nya adalah creating the beauty that moves the world. Jadi kita memang berkomitmen bahwa kecantikan yang kita hadirkan itu bukan cuma soal produk, tapi bukan cuma soal service aja, tapi gimana kecantikan ini bisa menggerakkan dunia, termasuk menggerakkan Indonesia maju. Nah, kalau bicara sustainability atau impact program di L'Oreal, sebenarnya Mbak Tamara, Mbak Wita, kita tuh, I would say we are not starting from the scratch gitu ya. Let's say back then, di tahun 1979, kita tuh udah jadi pionir perusahaan yang menawarkan alternatif untuk animal testing. Kita bikin reconstructed skin namanya. Jadi udah lama banget kita ngomongin sustainability. Tapi dikukuhkan pertamanya kita punya peta jalan kita atau roadmap kita itu di 2013. Namanya Sharing Beauty with All. Itu jadi roadmap sustainability kita pertama sampai 2020. Kita udah overachieve, tapi karena kita tahu the world is reaching more and more its climate tipping point, kita nggak mau stop di situ, makanya kita lanjutkan di fase kedua kita namanya L'Oreal for the Futures yang kita set targetnya sampai tahun 2030 nanti gitu. Yang menarik menurutku, aku udah di L'Oreal sebenarnya hampir 9 tahun gitu ya. Soal aku ngelihat juga gimana engaging tadi ya, buying in sustainability di L'Oreal dari dulu sampai sekarang itu seperti apa. Memang banyak challenge-nya, tapi menurutku yang menarik di LFTF, di sustainability journey kita yang kedua, kita tuh punya 3 strategi gitu ya. Jadi yang pertama kita adalah membenahi diri kita sendiri dulu, transforming ourselves to respect the planetary boundaries. Baru setelah kita ngurangin impact kita baru punya ability atau punya keleluasaan gitu ya untuk mengempower bisnis ekosistem kita. Ekosistem di sini kayak aku bisa sebutkan bukan cuma end customer, tapi community juga, supplier, vendor, pemerintah, dan stakeholders lainnya. Baru di pilar yang ketiga kita ngomongin soal contribute untuk mengatasi isu-isu yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Of course kita tahu bahwa salah satu isu yang paling pricing adalah empowerment, gender, dan juga sustainability. Tuh. Nah, topik besarnya ada 6, ada climate, water, waste, biodiversity, community, and finance. Jadi memang banyak banget yang kita kerjakan. Jadi ngomongin buying in sebenarnya kalau dulu aku sebenarnya kerjanya sendiri, tapi sekarang along the way task force-nya itu udah semakin lebar gitu ya, udah semakin meluas.
kita mulai engage multi-divisional task force, ada sekitar 34 orang yang support program komitmen kita karena ada 30 target atau 30 komitmen dan kita banyak melakukan engagement atau upskilling lah buat mereka bisa jadi extensions aku di setiap division gitu. Nggak cuma internally, externally kita juga of course berpartner atau bermitra dengan banyak partners, mulai dari government, social enterprise, NGO, community, dan masih banyak lagi termasuk business partners kita. Dan IBCW tentu juga salah satu partner kita karena they are very strong in and very aligned ya dengan community dan empowerment missions kita gitu. Ini beberapa list aja, sebenarnya masih banyak lagi. Ini tadi kalau ditanya sebenarnya programnya apa, ada banyak, tapi kalau aku boleh proudly say, salah satu yang mungkin nanti kita bisa discuss juga adalah gimana kita mengempower community kita, engaging stakeholders juga. Sampai sekarang kita sudah mengempower 800.000 orang dan kita targetnya mau reach 1 juta Indonesians ya di 2025 gitu sih. Kurang lebih itu sih dari aku, Mbak. Mungkin nanti kita bisa discuss lebih lanjut diskusinya, Bang. Terima kasih. Thank you, Mas Fikri. Banyak banget dagingnya. Jadi aku juga sama-sama sekalian belajar juga deh sama teman-teman. Maybe the question that popped up as Mas Fikri dan Bu Wita was sharing was, what's even the first step? Karena tantangannya kan juga banyak. Before you even have Mas Fikri dulu kali ya, 30 tim untuk mensupport sebelum mempunyai tujuan 1 juta by 2025. What have you felt was the biggest thing that hurdle? Dan how do you overcome that? Sebenarnya aku kalau boleh cerita perjalanannya nggak gampang gitu ya, karena sebenarnya menurut aku yang paling ideal gimana menerapkan sustainability atau CSR itu bukan cherry on the top, tapi menjadi bagian dari business transformations. Nah, ketika ngomongin business transformations, tentu gimana caranya make them on board, membuat mereka willingly lah untuk ikutan gitu. Karena kadang kita harus admit juga kerjaan day to day mereka kan banyak ya Mbak ya. Itu juga jadi PR sendiri gitu, gimana caranya ini menjadi salah satu komitmen mereka atau bahkan jadi project mereka. Itu tantangan tersendiri gitu. Kalau kalau di internal aku ngerasa gitu, kalau di eksternal sebenarnya gimana kita bisa engage stakeholders yang sesuai gitu kan. Sesuai itu tentu banyak-banyak apa ya definisinya. Tapi kalau ditanya tantangannya apa dari 10 tahun terakhir aku pegang posisi ini, sebenarnya satu, gimana kita bisa menemukan partner yang lumayan fleksibel gitu. Karena kadang kalau aku boleh jujur, banyak banget, mungkin Mbak Wita juga tahu ya, banyak banget program-program yang turunannya dari global, tapi as a country leader, kita harus make sure bahwa programnya itu relevan dengan kebutuhan Indonesia gitu. Jadi flexibility itu selalu jadi isu, bukan isu sih, I would say tantangan gitu ya. Terus yang kedua, aku pernah discuss juga sama Mbak Tamara, ngomonginnya kalau soal empowerment atau sustainability adalah traceability. Gimana kita bisa make sure kita punya traceability yang thorough, yang jelas. Kadang banyak juga sebenarnya kalau aku boleh jujur, partner kita yang udah nyerah dulu di awal karena mengikuti proses auditnya gitu. Nah, itu juga butuh pendekatan kan, bahwa sebenarnya ada banyak alasan dan ada banyak keputusan lah yang kita buat kenapa kita akhirnya memutuskan untuk melakukan audit yang panjang gitu. Bukan cuma soal reputasi gitu. Terus yang ketiga menurutku adalah tantangannya sebenarnya soal outreach beneficiaries gitu. Karena kalau ngomongin Indonesia, menurutku kan lumayan kompleks ya Mbak, antara kota besar dan kota kecil, apalagi di rural area itu infrastrukturnya sama beneficiaries readiness-nya sangat berbeda-beda. Let's say kita mau bikin program di Jakarta, nah itu mungkin agak lebih mudah karena beberapa training center atau pusat pelatihan mereka udah digitalize, penetration ke digitalnya juga udah bagus. Tapi kalau kita mau menjalankan program yang sama di rural area, contoh aku kemarin di satu daerah 5 jam dari Manado gitu ya. Ya itu infrastrukturnya udah sangat beda gitu. Jadi gimana kita bisa outreach mereka dengan standar yang sama di setiap kota itu juga jadi tantangan. Yang Ya, terakhir mungkin impact measurement-nya sih. Gimana kita bisa ngukur impact-nya itu sampai benar-benar akhir, bukan cuma berapa yang kita reach, itu juga jadi salah satu tantangan. Gitu Mbak Tamara. jadi kalau misalnya aku untuk eksternal, sebetulnya wadahnya itu ada. L'Oreal ingin mengengage, cuman dari partner untuk bisa menjalani proses audit ini, impact measurement yang jelas, transparan, dan scope yang luas itu yang dicari ya, Mas. Betul, betul.
Oke. Itu kalau secara mungkin teman-teman di sini social enterprise non-profit bisa take note. I also want to see from dari internal challenges. Internal challenges ke Bu Wita. When you're looking into making that governance change, internal change management gitu, Ya. what are some of the things atau stories that you find are hurdles dari these companies? Iya, biasanya yang sulit itu pertama adalah untuk mendapatkan buy-in dan strategic direction from the top management. Jadi yang awareness itu rata-rata kita dapatkan dari middle level gitu. Tapi ketika mereka mau naikin ke atas, biasanya agak cukup banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan untuk advocate to their top management. Dan seringkali minta tolong IBCW untuk convince their top management bahwa kayak gender equality, terus diversity, equity, inclusion itu not just something nice to have, tapi itu it's a necessity gitu. Nah, eh, kalau misalnya kita sudah dapat buy-in dari atas, itu biasanya kemudian ke yang Mas Fikri bilang itu tadi, kadang-kadang proposal-nya kurang jelas, kadang-kadang targetnya itu juga eh, apa tidak dikomunikasikan secara transparan, dan KPI-nya dia diletakkan di satu task force tertentu gitu. Kalau misalnya udah ada sustainability team, kadang-kadang itu dijadikan responsibility of the sustainability team. Padahal KPI itu harus dimulai dari atas yang kemudian trickle down ke bawah. Selain itu juga yang juga jadi tantangan itu adalah memahami bahwa this is a journey gitu. Dan it's not going to happen overnight, dan maybe like the changes we cannot even see it within our lifetime gitu. Jadi kemudian oke, kalau misalnya kita nggak bisa lihat ini changes-nya, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu kan? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Fikri, yang biasanya sulit itu adalah tracking the impacts gitu, dan juga nah itu karena biasanya kita tidak melihat atau tidak identify what success look like gitu. Itu tidak di well defined dan kemudian mutually agreed. Nah, biasanya itu kurang lebih tantangan yang kami hadapi. Yeah. And on the other hand, that makes me think dengan misalnya kerjaan bersama IBCW, what have been that success metrics look like? Do you have any success stories you'd like to share? Success story cukup banyak ya gitu. Salah satu success story adalah yang selalu bisa kami gadang-gadang itu adalah L'Oreal gitu. Tentunya kami nggak bisa take credits dari yang dilakukan L'Oreal karena itu arahannya sudah ada gitu. Tapi eh, yang biasanya bisa kami lakukan adalah kemudian memfasilitasi success stories yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan members untuk bisa di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain sehingga itu bisa menjadi inspirasi. Tadi sebelum sesi ini kita udah sempat ngobrol ya, tahun lalu L'Oreal itu launch internal initiative terkait dengan support perusahaan terhadap karyawan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara bagi banyak perusahaan mereka stepsnya itu baru how to handle isu-isu terkait dengan kekerasan seksual di tempat kerja gitu. Jadi kadang-kadang kami juga berperan sebagai provokator gitu, bilangnya ke teman-teman yang lain tuh, L'Oreal aja udah sampai menangani isu KDRT gitu. Kalian memulai untuk melihat isu dalam tempat kerja saja ini masih sulit gitu. Nah, kemudian biasanya itu kamu menggerakkan mereka untuk, wah, L'Oreal udah sampai segitu advance-nya. Iya gitu. Nah, terus oke. Terus mereka kemudian semangat untuk memulai journey-nya di dalam apa menciptakan ruang kerja yang aman. Nah, yang sebetulnya juga menjadi daya dorong dan mempermudah kami untuk influencing the ecosystem itu juga eh, kanan dari investors dan buyers gitu. Jadi seringkali kami bertanya kan, yang sering kami tanyakan itu adalah kenapa teman-teman mau melakukan perubahan ini sekarang? Kenapa tidak 3 bulan yang lalu atau setahun yang lalu? Gitu. Kadang-kadang kami bahkan sudah approach, kemudian antusias, tapi kemudian stop. Lalu sekitar setahun kemudian baru kita ada komunikasi lagi.
Nah, itu jawabannya rata-rata ya, karena our buyers gitu atau our investors ask us to start uh, tracking the gender compositions in our workforce gitu. Because our investors and buyers also ask us to look at the leadership composition kayak gitu. Nah, itu kalau buat kami works well gitu karena kami tidak perlu susah-susah untuk mengconvince bahwa ini penting untuk dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ya. success stories lainnya juga ada, misalnya ada satu members yang kemudian dia creating di Diversity and Inclusion Awards di internal gitu sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap upaya-upaya yang dilakukan individual maupun secara tim untuk memajukan isu-isu diversity, equity, dan inclusion di tempat kerjanya. Jadi sebetulnya intinya di sini adalah small steps matter itu yang perlu di apa juga diperhatikan gitu. Jadi dari sesuatu yang tidak ada menjadi yang ada itu matter sehingga kemudian terasa menjadi lebih uh, mudah untuk dilakukan ketimbang kita setting like very ambitious goal. Ya, thank you Bu Wita. That's very insightful. Dari matriks yang jelas diturunkan ke KPI yang bukan hanya tim sustainability, lalu diberikan insentif juga untuk mereka bisa melakukan itu. Betul. Ya. People would be wondering dengan sebetulnya proses gitu. Kalau aku dari sisi marketing ya Liberty Society, we work with brands to invest a couple $100 that they cannot see the ROI. Tapi itu ROI yang memang untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan untuk mengedukasi Gen Z yang memang lagi menjadi upcoming buyers for the future. Mas Fikri, how do you see kayak proses-proses untuk perjalanan engaging creatively your stakeholders ini? You've been there for Stakeholder, 10 years. Yes. Uh, sorry, stakeholder internal atau eksternal, Mbak? I was thinking both. We can do both examples. Oke, kalau kalau internal mungkin ya sebenarnya yang paling susah itu kalau eksternal karena menurut saya udah banyak lah potential partners yang support gitu. Tapi justru sebenarnya gimana to get buy-in dari internal itu lumayan challenging gitu. Tadi aku setuju sama Mbak Wita sebenarnya again there is no other way kita benar-benar harus nge-treat ini sebagai business transformations bukan cherry on the top. Artinya apa? Kita harus actively kasih lihat ke manajemen terutama ke BOD level untuk kasih lihat nih market readiness-nya seperti apa. Terus opportunity-nya tuh sebenarnya apa gitu. Dari segi reputation, dari segi impact seperti apa. And of course we have to talk about cost gitu ya, investmentnya akan seperti apa. Dan kita kasih lihat juga nanti efeknya tuh kemana aja. Misal kalau di kami kita cukup, kalau di brand misalkan ya, kita punya komitmen setiap brand harus ada brand cost-nya. Jadi kita lihat nih brand health track-nya seperti apa. Dan kita bisa encourage ke brand kita untuk kasih lihat bahwa sebenarnya is going to be a tools gitu ya, yang bisa kita gunakan atau bisa menjadi key elemen untuk financial sama extra financial report kita gitu. Terus ketika udah dapat buy-in, baru benar tadi yang disebut Mbak Wita juga, kita baru turunin ke roadmap yang jelas dan jangka panjang. Dan aku bilang, aku rasa cara satu-satunya untuk di Indonesia ya, so far. I cannot say Indonesia ya, tapi let's say L'Oreal Indonesia gitu. Itu harus beneran dibikin top-down directions gitu. Karena kalau nunggu yang namanya voluntarily itu masih jauh lah. So it has to be top-down directions. Ditambah juga kadang incentive base itu ngaruh. Jadi kita di L'Oreal tuh ada caranya ada masuk di sustainability achievement itu masuk di komponen bonus kita, bahkan di people atau talent yang pegang project tersebut ada bonus tersendiri gitu. Itu juga lumayan ngaruh. Sama cara yang ketiga yang menarik menurutku adalah how we can expand your tribe to other divisions. Kayak tadi aku bilang di tahun pertama kalau ngerjain sendiri itu susah banget. Tadi Mbak Wita sebutin juga gimana caranya KPI ini jadi KPI bersama gitu. Caranya ya harus punya perwakilan di setiap division. Itu yang juga harus dilihat gitu sih menurutku Mbak Tamara. Okay, amazing. Ini last question before aku buka juga ke publik. Jadi kalau teman-teman ada mau tanyakan, please do so in the chat box. What is maybe just one tips untuk teman-teman who are inside a company, their heads or their team lead yang pingin banget belum ada top down direction itu sendiri, tapi mereka memang pingin melakukan sesuatu untuk make that happen. Dari siapa dulu?
Mbak Wita dulu atau aku dulu? Bebas, Mas. Oke. Kalau dari aku sebenarnya mungkin teman-teman di sini udah pada jago sih ya. Aku nggak mau merasa paling pintar karena aku yakin sebenarnya challenge-nya itu beda-beda. Ada yang Ya. perusahaan MNC itu challenge-nya beda, perusahaan lokal itu beda sendiri. Tapi menurutku yang paling penting adalah benchmarking, kasih lihat ke manajemen readiness-nya itu seperti apa, opportunity-nya seperti apa, connect them, connect your BOD with stakeholders, jadi mereka bisa tahu isu-isu yang terjadi itu seperti apa, terutama kalau perusahaan internasional kan kadang banyak ekspat, mereka nggak ngerti konteksnya seperti apa. Dan satu lagi menurutku adalah justru kita harus rely atau apa ya, memaksimalkan potensi dari partners gitu. Karena at the end of the day kita kan profit company, tentu fokusnya atau best practice-nya adalah ya bisnis gitu ya. Tapi kalau ngomongin empowerment, ngomongin mencari beneficiaries, ya kita harus dengar banyak gitu. Makanya aku sering banget ngobrol sama Mbak Tamara, sama Mbak Wita untuk tahu seperti apa. Gitu sih menurutku Mbak Tamara, Mbak Wita. Bu Wita, silakan. Iya, kalau dari kami dia yang bisa tipsnya tuh adalah one step at a time gitu. Jadi di situ tuh ada banyak ya. Jadi kayak understand your own context, your own targets, your own objective KPI gitu, even your own capabilities. Lalu di situ mulai satu-satu dari apa yang bisa dikerjakan gitu. Dan kemudian tadi yang Mas Fikir juga sebutkan, dari situ kemudian bisa dibuat roadmap-nya. Mungkin tahun pertama start small gitu. Dan juga yang penting juga adalah you can measure the progress and also achievements. Itu juga perlu diidentifikasi sejak awal supaya kita tahu oke, what success look like, sehingga kemudian kita bisa oke, ini sudah berhasil di sini, kemudian bisa di-escalate lagi. Selain itu juga yang kami lihat adalah adanya community of practice itu juga sangat penting gitu, dan itu yang apa yang dilakukan oleh IBC selama ini, creating a community of practice di mana antara members, antara clients, antara teman-teman ini kemudian bisa berbagi story gitu, berbagi cerita, challenges-nya apa, sehingga kemudian nggak semua orang harus mulai dari titik awal yang sulit gitu, tapi mereka bisa akselerasi efforts-nya dan juga bisa tadi build a case untuk convince their senior management bahwa uh, this works gitu. Uh, but these are the challenges and this is what we can do to overcome the challenges. Itu sih dari saya. Ya, wow, thank you. Ini dari webinar ini pun aku bisa bilang ke misalnya I work in a company, hey, I listen to this webinar, talk to Mas Fikri who said this works really great, so I can implement it in my own company. Thank you so much. Ini dari teman-teman ada 3 pertanyaan. Um, mungkin aku dari yang ini dulu. Are there any established standards or certifications that companies can refer to for guidance on stakeholder engagement and sustainability? Kayaknya Mbak Wita lebih pantas menjawab. Kalau standards kayak to my best knowledge belum ya gitu, belum ada gitu, karena juga dari ESG sendiri yang baru bisa diukur itu kalau nggak salah di environment-nya. Jadi lebih banyak masih ada standarisasi di pengukuran environment-nya, tapi kayak social dan governance-nya itu masih pakai standar yang berbeda. Jadi kayak stakeholder engagement eh, mungkin yang standardized belum, tetapi ada beberapa contoh yang mungkin bisa diambil begitu. Hmm. Ya, Mas Fikri, gimana your experience? Aku juga belum pernah menemukan sih sebenarnya ya. Jadi aku nggak punya jawabannya sih sebenarnya. I don't think we have aku as far I know. kalau sebagai social enterprise kami mengikuti B corporations. I think Hmm, that's one thing that companies can look into. Tapi itu ya, lebih nggak hanya governance, also other aspects of Betul. engagement. Ya. Biasanya betul kalau kalau lebih ke implementation ada banyak ya kayak misal certified building atau ya. certified boutique dan segala macam atau certified recycle dan segala macam aja. Tapi kalau governance kayaknya aku belum 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 aware gitu. Mhm. Ya. Oke, next question. Next question untuk Mas Fikri dari Yes. Farida. Farida bertanya,
lingkungan kerja yang aware di L'Oreal terkait SDG ini, apakah karena staffnya memang keren-keren, sevisioner itu? Yeah, or the owner memang sudah sevisioner itu. Ini sebenarnya kalau jawab jujur ini resikonya pekerjaan karir gitu ya. Tapi sebenarnya kalau aku boleh cerita, selama 10 tahun aku di posisi ini, aku punya 3 CEO gitu yang berbeda-beda ya. Yang aku lihat selalu jawabannya yes, mereka sama-sama punya interest, mereka selalu komit, never say no lah. Kalau udah di level itu, I would say mereka udah aware lah pentingnya apa. Tapi yang selalu jadi isu adalah berapa persen waktu yang dikasih dari mereka untuk mengerjakan proyek ini, atau seberapa konsisten mereka menghabiskan tenaga dan investment untuk proyek-proyek ini gitu. Jadi menurut aku justru top down direction itu harus ada di awal aja, tapi at the end of the day implementation, penentuan target itu harus datang dari tim gitu. Jadi kita dan sebagai apa ya, tim yang tahu di lapangan possible targetnya seperti apa, maunya dibawa kemana itu harus kita bawa ke atas gitu justru. Tapi apakah kita harus melakukan apa enggak, nah itu harus turun dari atas. Itu sih menurut I would say. The Yep, diplomatic answer. yep, yep. It's both. It has to be both. Ya, Has to be both. Okay. Thank you, Mas Fikri. sama-sama. This is something yang lebih generik karena pertanyaannya, what kind of low cost high impact sustainability program yang kita bisa implement to engage stakeholders? Aku mungkin bantu jawab ya. Aku tadi mau mention ini juga lupa sih. Sebenarnya the best way to start sustainability journey atau consumer empowerment journey dari pengalamanku adalah to identify your best brand self gitu. Jadi jangan bikin, bukan jangan, avoid project-project yang terlalu jauh dari bisnis kita gitu. Contoh kalau di L'Oreal, kita perusahaan kecantikan, we solely focus on beauty, women gitu ya. Jadi kita punya satu program, mungkin teman-teman juga udah aware, namanya Beauty for a Better Life. Kita mulai dari gimana produk kita itu bisa memberikan impact ke financial exclusions ada privilege community gitu. Jadi masih sangat berhubungan. Kita kasih pelatihan, kita hitung setelah 2 sampai 4 bulan training impact-nya seperti apa, kita berharap mereka bisa dapat kerjaan, kita hitung impact-nya juga setelah 6 bulan sampai 1 tahun bekerja. Jadi eh, buat aku lebih mudah untuk negotiate ke manajemen, masih nyambung ke bisnisnya, ke brand health track juga sangat terlihat nantinya, dan kita bisa jadi konsisten gitu. Karena kalau ngomongin sustainability, gampang lah memulainya, tapi untuk bikin konsisten, let's say more than 10 years, it's another challenge menurut aku gitu, Mbak Tamara. Aku juga mau nambahin, I know an FMCG company also yang punya beberapa manufacturing plant dan waktu itu second third generation saya mau propose untuk perpindahan ke solar panels instead of using normal electricity. $10 million project. Cuman karena bisa dibuktikan itu investment dalam 10-20 tahun ke depan actually will save cost. Betul. Itu sih itu lebih ke high cost high impact ya. Tapi there are also those type of project kalau memang financially it makes sense. I think why not do it also? That's also for me low hanging fruit that I think stakeholders can engage on. Karena sebenarnya kalau mau being kreatif ya, atau being apa namanya ya, being cautious gitu ya dalam menentukan project. Kalau ngomongin sustainability itu kan sekarang luas banget gitu ya, Mbak Tamara, Mbak Wita. Let's say aku juga punya program namanya solidarity sourcing atau inclusive Ya, sourcing. Jadi ya, ya. business as usual, sebenarnya kita punya engagement atau kita punya partnership dengan social enterprise yang menyediakan outsourcing beauty advisor gitu kan. With or without CSR mereka tetap melakukan. Nah, tapi yang kita lakukan adalah gimana kita bisa memilih partner si outsourcing tadi, partner-partner mereka itu mewakili underprivileged atau social exclusion. Hmm. Misal contohnya salah satu beauty advisor kita, Arina, itu kebetulan di own sama women gitu. Nah, itu termasuk salah satu beneficiaries juga. Atau mungkin di kantin kita memang yang butuh karyawan gitu ya, kita bisa hire mereka yang kebetulan teman-teman disability gitu. Nah, itu kan sebenarnya akan dari total mungkin terlihat low cost karena memang itu business as usual gitu. Tapi at the same time it's giving impact, I would say. Ya, setuju banget dengan Mas Fikri. Bahkan mungkin mulainya itu juga bisa as simple as looking at your composition within the workforce ya.
ada beberapa perusahaan-perusahaan yang misalnya terlalu didominasi laki-laki atau perempuan gitu, either way gitu. Nah, itu aja udah menunjukkan bahwa potensi sustainability-nya itu sangat rendah gitu kalau misalnya terlalu banyak didominasi oleh satu gender saja. Jadi kemudian caranya bisa mulai dengan misalnya memperluas your workforce di entry point gitu. Kalau misalnya tadi yang terlalu male dominated, mungkin kemudian rekrut lebih banyak perempuan sehingga nanti untuk ke atasnya itu juga pool-nya menjadi lebih besar seperti itu. Lalu juga look at your HR policies gitu. Apakah uh, gender blind atau sudah incorporating different needs dan juga different starting point of both women and men gitu. Jadi itu juga adalah salah satu cara yang low cost dan bisa dilakukan meskipun low cost itu belum tentu quick wins juga ya karena kadang-kadang kita ngelihatnya juga mesti jangka panjang gitu. Apalagi kalau misalnya dengan workforce planning semua posisi sudah terisi sehingga agak sulit untuk rekrut yang baru harus nunggu ada yang drop out dari tempat kerjanya gitu. Tapi paling enggak itu semua harus dimulai dari sekarang karena it's about your business sustainability in the future. Yeah, yeah, it's not a matter of if we have to do it, it's definitely a matter of when we want to start doing it. Ini pertanyaannya daging-daging banget. I think it's so heavy. But I love it. It means that people are very engaged in this communication. They're aware about what's happening. They're aware about the danger of greenwashing. They are aware about policies secara governmental level yang maybe will try to push this more, terutama untuk perusahaan-perusahaan energi, FMCG, EPR, Extended Producer Responsibility, dan segala macam. Aku pingin jawab, aku pingin highlight yang ini, 2 pertanyaan terakhir, terus kita bisa tutup dulu webinarnya. Number 1 is this. How do you navigate then the dynamics of related policies in Indonesia to implement effective actions, working with the context of P2Gs? In the konteks apa? Sorry, Mbak. Governments. Oke. This to government. Kalau dari kita sebenarnya ada kita punya tim yang lumayan lengkap gitu ya, dari government relations atau public affairs dan juga ada sustainability. Nah, sebenarnya mereka lah yang banyak membantu kita untuk shaping atau identifying atau alerting kita upcoming-nya seperti apa gitu. Tapi menurutku selain dari mereka, selain dari tim tersebut, salah satu yang paling efektif adalah joining association, joining communities gitu. Itu sangat membantu gitu. Kadang kita sangat fokus ke pekerjaan kita satu dan lain hal, punya target sendiri, tapi ternyata regulationsnya berubah. Contoh waktu itu kita lagi siapin untuk solar panel gitu ya, waktu transition to renewable energy, tapi ternyata peraturannya berubah, ada batasan waktu itu, tapi ternyata berubah lagi. So I think connection, networking, and joining community would be very helpful aside of meeting closely atau having a close connections with your public affair atau government relations team. Gitu. Kalau praktikalnya menurutku Mbak Tamara. Kalau dari IBCW side, kami menempatkan menempatkan diri sebagai kayak jembatan antara perusahaan atau dunia bisnis dengan pemerintah gitu. Memang suara yang dibawa oleh IBCW itu adalah suara dari members dari perusahaan gitu. Tetapi kita juga paham bahwa tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan pemerintah. Nah, persoalannya seringkali pemerintah membuat aturan-aturan based on their own perceptions seperti itu. Dan meskipun ada upaya-upaya untuk melibatkan asosiasi begitu, tetapi gambarannya mungkin masih kurang komprehensif. Jadi mungkin heavy on particular industry atau particular geographical locations atau heavy on the size of businesses. Contohnya saja misalnya tentang ya itu Kepmenaker 88 tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di tempat kerja gitu. Itu kan juga belum tersosialisasi dengan baik gitu. Masih ada banyak perusahaan-perusahaan yang belum paham bahwa ada Kepmenaker itu
Tapi yang kedua juga bahwa ada sanksi yang serius untuk perusahaan bila tidak mampu menangani kasus-kasus kekerasan seksual di tempat kerja seperti itu. Nah, jadi itu yang kemudian dibawa oleh IBCW untuk mensosialisasikan. Kalau untuk sebaliknya, IBCW memberikan masukan juga kepada pemerintah tentang konteks perusahaan supaya pemerintah paham bahwa aturan-aturan yang ditetapkan itu nggak bisa one size fits all. Misalnya aturan tentang penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja gitu. Nah, itu kan harus ada fasilitas ibadah, fasilitas tempat penitipan anak, fasilitas ruang laktasi, fasilitas olahraga, ruang istirahat, tak ada apa lagi gitu. Itu perusahaan besar saja belum tentu bisa memenuhi semuanya, gitu kan. Apalagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah, gitu, yang size-nya menengah sampai ke mikro, gitu. Nah, itu yang kemudian menimbulkan banyak mungkin isu, gitu, dan juga resistensi. Nah, memberikan konteks dan pemahaman bahwa nggak bisa itu semua harus dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi kayak klausul bahwa ini dapat dilakukan bila perusahaan mampu dan disesuaikan dengan konteks dan kondisi perusahaan. Tapi biasanya di situ juga nggak cukup. How to-nya itu yang kemudian juga IBCW upayakan supaya kemudian bisnis juga bisa sungguh-sungguh mengimplementasikan. Misalnya kolaborasi dengan service provider setempat atau kolaborasi juga dengan komunitas seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Fikri dan juga kolaborasi dengan sesama perusahaan yang mungkin lokasinya berdekatan sehingga bisa penyediaan sarana-sarana itu bisa dilakukan secara joint gitu. Thank you, Bu Wita. I'm pretty sure nanti perusahaan-perusahaan yang interested can talk to your team, reach out to IBCW to be able to align mereka punya internal agendas dengan policies dan juga how to push for their stakeholders. Okay. Sure. I'm very grateful for your time. I know you're taking the time from your busy schedule. Perhaps this is the last question for Mas Fikri. In any possibility in the future, produk-produk beauty products would become zero carbon. Zero carbon. Ya, Kalau ngomongin zero carbon itu kan sebenarnya skopnya banyak ya. Skop 1, skop 2, skop 3. Of course it takes apa ya, a village lah untuk benar-benar zero carbon gitu. Tapi at least knowing the country infrastructures, yang kita lakukan adalah skop 1 sama skop 2 dulu gitu, yang benar-benar kita bisa kontrol gitu. Nah, itu kalau di L'Oreal sebenarnya sekarang kita udah 100% renewable energy. Dengan migration kita tahun kemarin, di akhir tahun kita udah migrate ke install electric boiler gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak pakai natural gas. So I think it's very doable gitu sih. Cuma kalau ngomongin scope 3-nya itu yang I'm more than happy to discuss on how to accelerate the process gitu ya. Tapi bisa apa nggak? Bisa. Contoh kayak misal kita punya inovasi sabun yang kemasannya atau cara pemakaiannya akan less water gitu. Itu kan juga mengurangi scope 3-nya. Contoh juga kita kolaborasi dengan satu social enterprise namanya Gyoza gitu ya. Jadi kita bikin buat salon partner kita, shower di salon-salon itu kita install dengan Gyoza itu terbukti bisa saving 60-80% water consumption annual basisnya. Itu scope 3-nya juga berkurang gitu. Jadi kalau ditanya bisa, tapi of course ya tadi, waktu, proses, investmentnya perlu kita discuss bersama. Gitu, Tamara. But again, I believe the cost of doing nothing is gonna be bigger. So let's start somewhere. love it. That's a great end. The cost of inaction is greater than the current cost of sustainability investment. Awesome. Thank you, Mas Fikri. Thank you, Bu Wita, for your time. Di saat ini aku pingin share teman-teman kalau punya initiative, proposals, collaboration opportunities with your company to either L'Oreal or IBCW, do reach out. Kalau IBCW, there's a website also. Additionally, dari tim kami, Liberty Society, because we work with corporates and brands to activate more so marketing sustainability initiatives. If you scan this QR code, we'll give a 30 minutes consultations. Jadi kita tuh membuat ESG guidebook juga of different industries in Indonesia dengan project-project kalau yang udah pernah kita lakukan. Some of them won the best PR campaign in Asia.
with recycling already their cardboard into something that they resell to their companies, to their clients. But also we just would like to get to know you. So feel free to talk to us also. Next adalah on September, it's actually going to be Beach Cleanup or World Cleanup Day. That being said, Liberty Society is working with boleh next, sorry. Oke. Basically kita tunggu aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman. 1 minute. Beach cleanup itu 21 September berarti ya. Iya, Terus, nah ini dia. Jadi kita lagi ada campaign Plastic Reborn. Kalau misalnya ada clean up di sungai, clean up di beach, ini juga bisa ada clean up di Jakarta. Where our target adalah 1,5 ton bisa kita kumpulkan bersama. There's gonna be 200 volunteers that will be joining us. And these items that we collect can become a meaningful merchandise that have an extended lifetime. So engage with us also if you have a cleanup initiative. And lastly, next slide. Oh, this one already. Alright, itu aja. Mungkin kita boleh foto bersama. Ya, Itu aja. lanjut. Terima kasih Bu Wita, Mas Fikri. Terima kasih semuanya. Thank you for having me. Sama-sama, terima kasih juga untuk kesempatannya.